Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja. Kita kembali PDR lagi ya. Tetap terus semangat, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung dengan Bapak Ibu Guru di sekolah. Walaupun begitu, jangan pernah mengurangi motivasi kita untuk terus belajar ya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang bank, lembaga bukan bank, dan otoritas jasa lainnya. Tetapi topik kali ini akan membahas tentang pasar modal. Nah, kita simak baik-baik ya. Semoga PDR yang kita lakukan selalu bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk selalu menyupport channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Dan kalau ada yang ditanyakan, bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Halo, selamat bertemu kembali para peserta didik sekalian ya. Pada kesempatan ini mungkin kita sedikit agak berbeda penampilannya. Sekarang Bapak berada di Palangkaraya ya, karena orang tua Bapak, Ibu ya, sedang dirawat di rumah sakit. Jadi sambil Bapak menunggu sip menjaga Ibu ya, jadi ada kesempatan Bapak untuk memberikan materi bagi kita pada hari ini untuk kelas 10. Bukunya sama yang kita pakai ya, seperti ini bukunya nih, ekonomi untuk kelas 10 ya nih. Nah, kelas 10. Kemudian materi kita kali ini adalah tentang pasar modal ya. Jadi pasar modal. Nah, secara umum pasar modal ini adalah tempat di mana bertemunya antara permintaan dan penawaran terhadap dana-dana ya, dana-dana jangka panjang, yang dimana aktivitas itu penjualannya terhadap surat-surat berharga ya. Nah, kita bersama-sama dulu mendengarkan literasi yang akan dibacakan oleh teman kalian ya, untuk pasar modal. Pengertian pasar modal itu apa sih? Kita dengarkan sama-sama ya. Pengertian pasar modal. Pengertian pasar modal yang sering disebut sebagai bursa efek adalah pasar tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana-dana jangka panjang dalam bentuk penjualan dan pembelian surat-surat berharga. Berbeda dengan pasar uang yang merupakan pertemuan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek. Dana dan pasar modal umumnya digunakan untuk membiayai pembangunan proyek-proyek yang tidak segera menghasilkan uang. Misalnya, untuk pembangunan pabrik, jalan tol, dan pengembangan produk lainnya. Nah, itu tadi pengertian tentang pasar modal ya. Jadi, dalam pasar modal ini yang diperdagangkan itu adalah dana-dana jangka panjang ya, dalam bentuk surat-surat berharga, di mana yang menjadi objeknya itu adalah untuk membiayai pembangunan jangka panjang ya, seperti apa? Seperti pembangunan jalan tol gitu ya, kemudian ada pembangunan pabrik dan pengembangan produk. Jadi hal-hal seperti itulah yang menjadi aktivitas dalam kegiatan pasar modal. Jadi berbeda dengan pasar biasa yang tempat bertemunya antara pembeli dan penjual ya. Jadi di sini sering kita lihat itu di beberapa tayangan televisi itu pasar modal, bursa efek, di mana di dalamnya semua aktivitas itu dikerjakan secara digital ya. Nah, tracknya itu bergerak cepat, turun naiknya akan kelihatan ya. Kemudian kita lanjut tentang peranan pasar modal. Nah, apa saja yang menjadi peranan pasar modal di sini ya? Kita kembali akan mendengarkan yang akan disampaikan oleh teman kalian. Peranan pasar modal, kemudian lembaga penunjang pasar modal. Ya, apa saja yang masuk ke dalam bagian dalam dua poin ini ya, 2 poin antara peranan pasar modal dan kemudian lembaga penunjang pasar modal. Itu, mari kita simak bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2. Peranan pasar modal.
Secara umum, peran pasar modal adalah sebagai berikut. 1. Pasar modal dipandang sebagai sarana penambah modal sebagai badan usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham itu akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan liar, lembaga, atau pemerintah. 2. Pasar modal dipandang sebagai sarana pemerataan pendapatan setelah jangka waktu tertentu. Saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjual saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan. 3. Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, produktivitas perusahaan dapat meningkat. 4. Pasar modal dipandang sebagai sarana penciptaan kesempatan kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain dan berdampak pada terciptanya kesempatan kerja. 5. Pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. 6. Pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat memberikan indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik, begitupun sebaliknya. Ada beberapa lembaga pendukung pasar modal di Indonesia, yaitu sebagai berikut. A. BPEM. Lembaga ini dibentuk dalam rangka untuk mengawasi kegiatan pasar modal di Indonesia. BPEM adalah singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal. Sebelumnya, BPEM merupakan singkatan dari Badan Pelaksanaan Pasar Modal. Perubahan singkatan tersebut dilakukan pada tahun 1990. Adanya perubahan ini turut mengubah penekanan tugas dari BPEM pada pengawasan dan perizinan. Saat ini, tugas BPEM telah diganti oleh OJK. B. Bursa Efek. Bursa Efek merupakan institusi yang melakukan kegiatan perdagangan surat-surat berharga di Indonesia. Terdapat 2 bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). C. Akuntan publik. Akuntan publik berperan dalam memeriksa laporan keuangan perusahaan yang akan menerbitkan surat berharga atau perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek dan memberikan pendapat terhadap laporan keuangan tersebut. D. Underwriter. Perusahaan yang akan menerbitkan saham atau obligasi berharap di seluruh surat berharga yang diterbitkan laku terjual. Agar seluruh surat berharga laku terjual, penjualannya dijamin oleh sebuah institusi bernama underwriter. Ada imbalan uang yang harus diberikan ke underwriter atas jasanya sebagai penjamin penjualan surat berharga. Underwriter menanggung risiko atas tidak terjualnya surat berharga. Underwriter akan bernegosiasi dengan emiten atau perusahaan penerbit surat berharga agar harga jual surat berharga tidak terlalu mahal. Wali amanat. Jasa wali amanat diperlukan dalam penerbitan obligasi. Wali amanat mewakili kepentingan penerbitan obligasi. Wali amanat menilai kepantasan penerbitan obligasi dihubungkan dengan kemampuan pengembalian dan pembayaran bunganya. F. Notaris. Penerbitan saham, obligasi, dan surat berharga lainnya merupakan keputusan rapat umum pemegang saham RUPS. Keputusan RUPS ini harus disahkan oleh akta notaris agar mempunyai kekuatan hukum. G. Konsultan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, konsultan hukum adalah ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada pihak lain dan terdaftar di pihak Bapepam.
lembaga clearing, institusi yang berwenang untuk menyimpan dan mengatur arus perpindahan surat-surat berharga. Nah, itu tadi sudah dibaca oleh beberapa teman kalian ya, tentang peranan pasar modal dan lembaga penunjang pasar modal. Jadi, kembali Bapak garis bawahi, dalam peranan pasar modal itu dipandang sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha ya. Jadi badan-badan usaha yang melaksanakan aktivitas pasar modal menjadi tempat sebagai sumber untuk mereka mendapatkan modal ya dalam melaksanakan kegiatan aktivitasnya. Entah itu dia dengan cara menjual saham ke pasar modal, saham-saham perusahaan itu ya. Saham-saham perusahaan itu misalkan gini, ketika seseorang mempunyai perusahaan di mana di dalam aktivitas perusahaannya bergerak dalam kegiatan penjualan barang dan jasa, nah dia akan dilihat oleh publik bagaimana perusahaan ini dalam menjalankan aktivitasnya maju terus, mendapatkan keuntungan atau gimana. Jadi orang lain tertarik untuk bisa bergabung dengan perusahaan ini ya. Ketika orang tertarik, perusahaan tersebut akan mengeluarkan sahamnya ya, akan menjual beberapa surat-surat berharga sehingga orang menanamkan modal di perusahaannya. Nah, orang-orang jika perusahaan ini mendapat keuntungan, maka masyarakat yang menanamkan modal di perusahaan tersebut atau investor itu akan mendapatkan keuntungan pula yang disebut dengan dividen ya. Berbeda kalau dengan ketika kita menabung di bank, kita akan mendapatkan bunga ya. Nah, kalau di perusahaan ini dapatkan keuntungan itu disebut dengan dividen ya. Kemudian pasar modal ini sebagai sarana pemerataan pendapatan ya dalam jangka waktu tertentu, di mana setiap saham yang dibeli akan memberikan dividen atau bagian keuntungan perusahaan ya kepada para pembelinya tadi. Kemudian pasar modal sebagai peningkatan kapasitas produksi. Jadi di mana produksi terhadap suatu kegiatan tadi dianggap kurang bagus, dengan masuk ke pasar modal dia diharapkan bisa meningkatkan produktivitasnya ya. Kemudian pasar modal sebagai penciptaan kesempatan kerja. Pasar modal ya, namanya juga modal ya. Ketika orang mendapatkan modal, otomatis akan membuka lapangan usaha bagi para pencari kerja ya, di mana perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam usahanya akan membutuhkan para tenaga kerja. Kemudian pasar modal dipandang sebagai sarana peningkatan pendapatan negara ya. Otomatis ketika para pengusaha yang menjalankan aktivitas, dia akan membayar pajak ya, pajak penghasilan kepada pemerintah, kepada negara ya. Bayangkan aja kalau investor-investor yang mempunyai triliunan uang menanamkan modalnya, bekerja, beraktivitas untuk meningkatkan suatu kegiatan di dalam negeri, tentu dia akan membayar pajak penghasilan kepada negara ya. Kemudian pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara. Nah, dalam suatu negara kalau tidak ada kegiatan bisnisnya yang dilakukan oleh para pengusaha-pengusaha, tentu tidak bisa menjalankan kegiatan perekonomian secara makro ya, secara luas. Tidak ada pengusaha yang membutuhkan para karyawan dalam jumlah banyak, ribuan gitu ya. Makanya disebut di sini pasar modal dipandang sebagai indikator perekonomian negara. Kemudian lembaga penunjang pasar modal. Tadi sudah dibaca bahwa lembaga-lembaga itu meliputi Bapepam, kemudian Bursa Efek, kemudian akuntan pabrik, kemudian underwater ya, wali amanat, notaris, konsultan hukum, dan lembaga clearing. Nah, jadi itu lembaga-lembaga yang dianggap sebagai penunjang pasar modal. Jadi semua para pengusaha, para investor yang menjalankan aktivitas usahanya tidak lepas dengan lembaga-lembaga ini ya, lembaga seperti badan pengawas pasar modal yang disebut dengan Bapepam ya, kemudian Bursa Efek dan seterusnya tadi ya. Kalau kita lihat di TV itu sering di dalam Bursa Efek ini yang paling sering muncul itu adalah Bursa Efek Jakarta ya, BEJ, dan Bursa Efek Surabaya ya.
Kemudian ada istilah-istilah lain seperti underwriter ya. Ini perusahaan yang akan menerbitkan saham atau obligasi berharap seluruh surat berharga yang diterbitkan laku terjual. Ini masuk dalam kriteria underwater ya, lembaga ini, lembaga penunjang. Baik, kembali kita akan bersama mendengarkan lagi, teman kalian akan membaca tentang produk pasar modal. Nah, produk itu jenisnya barang-barang apa saja yang ada dalam kegiatan aktivitas pasar modal itu ya. Kita akan bersama-sama kembali mendengarkan yang dibaca oleh teman kalian ya. Pasar modal juga memiliki produk yang diperjualbelikan antara lain saham, obligasi, right issues, warrant, dan reksadana. 1. Saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor. Saham terdiri atas 2 jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. A. Saham biasa. Bagi perusahaan yang menerbitkan surat berharga atau emiten, saham biasa merupakan bentuk kepemilikan yang paling banyak menarik dana dari masyarakat. B. Saham preferen. Saham preferen adalah gabungan dari karakteristik saham biasa dan obligasi. Saham preferen mempunyai karakteristik saham biasa, yaitu tidak selamanya memberikan dividen bagi pemegangnya. Jika pada suatu waktu emiten mengalami kerugian, pemegang saham tidak menerima pembagian dividen seperti yang telah dijanjikan sebelumnya. Saham preferen juga memiliki karakteristik obligasi, yaitu memberikan hasil yang tetap seperti bunga obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontrak antara pembeli pinjaman pemodal dan yang diberi pinjaman emiten. Jadi, obligasi adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Dalam hal penerimaan, bunga obligasi disebut kupon. Kupon obligasi adalah bunga pinjaman yang harus dibayar oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi. Ada juga obligasi tanpa bunga yang biasa disebut zero coupon bonds. Obligasi seperti ini tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya. Pemegang obligasi bukan termasuk pemilik perusahaan seperti pemegang saham. Jika perusahaan misalnya memutuskan merombak pengurus PT, pemegang obligasi tidak memiliki hak suara sedang pemegang saham memiliki. 3. Right issue. Right issue merupakan hak untuk memiliki saham baru yang akan dikeluarkan oleh emiten. Emiten harus menawarkan hak tersebut kepada pemilik saham lama terlebih dahulu. Biasanya harga saham yang dibeli dengan menunjukkan right issue lebih murah daripada saham yang dibeli tanpa right issue. Jika orang atau badan usaha yang memiliki right issue tidak menggunakan haknya untuk membeli saham, mereka dapat menjualnya kepada pihak lain. 4. Warrant. Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang berkaitan dengan harga, jumlah dan masa berlakunya warrant tersebut. Biasanya warrant dijual bersama surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Warrant memiliki masa untuk dipergunakan. Itulah sebabnya investor memiliki peluang untuk mendapat capital gain melalui penjualan warrant yang dimiliki. Itulah keuntungan pemilik warrant. Di samping keuntungan, pemilik warrant juga memiliki resiko. Resiko itu antara lain ketika harga di pasar lebih rendah dibandingkan harga perusahaannya, kepemilikan warrant menjadi tidak berarti.
Reksadana. Reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal. Modal tersebut selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapat izin dari BAPEPAM, Badan Pengawas Pasar Modal. Portofolio investasi dari reksadana dapat terdiri dari beberapa instrumen surat berharga, seperti saham, instrumen pasar uang, atau campuran dari instrumen-instrumen tersebut. Membeli reksadana hampir sama dengan menabung. Perbedaannya adalah reksadana dapat diperjualbelikan, sedangkan tabungan atau deposito tidak dapat diperjualbelikan. Ya, itu tadi ya, sudah dibaca oleh teman kalian, produk dalam pasar modal. Nah, kembali Bapak garis bawahi, produk dalam pasar modal itu meliputi satu saham ya, kemudian obligasi, right issue, waran, reksadana. Masing-masing produk ini tentunya memiliki kelebihan, kemudian kelemahannya ya. Jadi tergantung dari mana, sudut pandang mana kita akan bisa memanfaatkan dari produk-produk ini untuk dalam kegiatan bisnis ya. Nanti ketika kalian masuk ke dalam dunia bisnis, tentunya kalian akan lebih memahami ini lebih dalam lagi ya, tentang apa saja produk-produk dalam pasar modal. Saham ini tadi sudah didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang ya, atau badan dalam suatu perusahaan. Jadi misalkan kalian nih tidak memiliki perusahaan awalnya ya, tapi kalian mempunyai dana kalian banyak, misalkan aja triliunan, kalian masukkan ke perusahaan tertentu untuk diinvestasi ya. Nah, kalian akan mendapatkan semacam surat dari perusahaan itu dalam bentuk saham ya. Saham itu artinya kalian memiliki secara tidak langsung kalian memiliki kekuasaan terhadap perusahaan tersebut sesuai dengan seberapa banyak dana yang kalian masukkan ke dalam perusahaan tersebut ya. Misalkan aja pemilik perusahaannya sudah mempunyai dana sekitar awalnya ya ini 1 triliun ya. Nah, kalian memasukkan dana 1 miliar. Jadi berapa persen dari situ yang akan kalian dapat ya. Jadi tidak mungkin kalian walaupun kalian punya dana banyak yang lebih besar, kalian melebihi dari dana yang mempunyai perusahaan. Pihak perusahaan tentu tidak ingin ya. Otomatis secara tidak langsung kalian 100% akan menguasai perusahaan tersebut. Nah, ini yang masuk dalam saham. Jadi kalau kalian bermain dalam saham ya pandai-pandai saja melihat situasi perusahaan mana yang kelihatannya go public, kemudian perusahaan mana saja yang memang produknya diminati oleh masyarakat dan terus melejit gitu ya, naik. Kemudian obligasi ini juga salah satu surat berharga ya. Ini berisi kontrak antara pemberi pinjaman ya, pemodal, dan yang diberi pinjaman emiten ya. Jadi obligasi adalah surat perjanjian antara pemilik modal dengan perusahaan yang menerbitkan surat obligasi. Nah, jadi intinya di sini bahwa di dalam produk-produk pasar modal yang sudah kalian dengarkan tadi adalah Bapak ingatkan lagi atau Bapak sebutkan kembali. Yang pertama saham, obligasi, right issue, waran, dan reksadana. Nah, nanti kalian akan lebih dalam mempelajari ini ya, apa yang dimaksud dengan itu produk-produk itu sesuai yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi ya. Sekiranya nanti masih kurang paham bentuk-bentuknya seperti apa, kalian bisa search di pencarian Google, bentuknya seperti apa sih saham, bentuknya seperti apa right issue, waran, dan sebagainya. Setidaknya untuk menambah wawasan kita tentang produk-produk yang dikeluarkan dalam pasar modal itu. Nah, baik peserta didik sekalian, ada tugas untuk kalian yang akan yang Bapak berikan di sini ya. Ini tugasnya. Nah, kalian baca, simak baik-baik tugas ini. Dan ini dikerjakan secara per kelompok ya. Jadi per kelompok itu 3 orang ya, 3 orang. Kalian tentukan sendiri orangnya yang akan mengerjakan tugas ini tadi, 3 orang tadi. Nanti setelah selesai kalian bisa Bapak arahkan tugas tersebut mau dikumpul di mana gitu ya. Nah, oke, sampai di sini dulu materi yang bisa Bapak sampaikan. Atas kekurangannya Bapak mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Dan pada kesempatan ini juga
Bapak memohon dukungan doa dari kalian ya, supaya orang tua Bapak bisa cepat pulih kembali dalam sakitnya yang sedang dirawat di rumah sakit. Oke, atas perhatiannya Bapak ucapkan terima kasih. Salam.